Oke lor, hari ini kita akan membahas Sunflowerland kembali karena banyak yang request juga ada event terbaru. Dulur bisa dapat token di event ini. Nah, bagaimana cara dapat tokennya? Kita akan bahas di video sekarang. Di samping itu juga akan saya bahas target harga Sunflowerland. Kira-kira pantesnya itu di harga berapa? Dibahas di video kali ini juga. Jadi pantau terus, jangan di skip biar nggak gagal paham. Sebelum itu dulur bisa cek video saya dari part pertama, kedua, dan ketiga sudah dibahas lengkap. Saya mau bahas lanjutannya tentang deposit, withdraw, lalu tips triknya, jual di marketplace, arbit. Nah rencananya saya bahas itu lor, cuman kayaknya mungkin next pembahasan ya, karena sekarang harus eventnya dulu biar dulu nggak ketinggalan event, baru nanti next deposit, withdraw, arbit, NFT, listing marketplace, dan lain-lain. Termasuk worth it atau enggak nanti juga akan dibahas. Biar dulu nanti juga ada pertimbangan lagi, dulu bisa cek-cek lagi. Oke, untuk eventnya sendiri, dulu bisa cek ya kalau akunnya mungkin sudah diupdate websitenya, dulu bisa cek di bagian bawah profil. Kalau yang sebelumnya kan di kiri bawah tuh, di bawah menu trading, sekarang di bagian atas. Di sini ada Love Rush Event. Event ini dulur bisa ikuti karena dulur bisa dapat token. Nah, dapat tokennya itu gimana? Dulur harus exchange, nantinya Love Charm yang dulur dapatkan di sini ditukar ke token flower. Nah, untuk dapat Love Charm sendiri ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu di delivery sini. Ada di koin, di misi koin. Jadi di sini dulur selesaikan misi juga dulur dapat love charm. Di samping itu time shard juga dulur bisa selesaikan dapat love charm. Intinya di menu ini dulur bisa dapat love charm, yaitu menu weekly course. Di sini dulur juga harus menyelesaikan setiap misi-misinya. Nah ini misinya beda-beda tergantung dulur mau menyelesaikan misi yang mana. Ini yang paling mudah nih, craft 10 pickaxe. Jadi biar langsung cepet gitu. Saya coba crafting 10 pickaxe. Ini pickaxe ya. Nah ini nih. Kalau tadi saya kehabisan, jadi saya coba beli kayu lagi di sini. Saya coba untuk crafting ya. Nah ini udah 10 pickaxe saya crafting, saya komplit seperti ini. Lalu dulur bisa cek charmnya di bawah ini ya, nanti kelihatan 153. Saya sebelumnya punya 150. Kalau nggak percaya kita coba untuk selesaikan misi yang lain. Misi yang di sini yang lebih mudah ya. Kalau yang ini memang agak susah-susah lur dan butuh waktu, butuh banyak research juga, jadi harus sabar apalagi yang gratisan. Nah, untuk yang di sini kan lebih mudah nih. Misal di blacksmith. Kita coba ke travel plaza. Kita ke blacksmith ke sini. Kita klik. Nah, ini selesaiin ya, deliver. Plus 6 charm. Kalau sudah selesai ya dulur mending tunggu besok ya, jangan diselesaikan lagi, tunggu besok, ditabung untuk besok. Kenapa? Habis ini saya jelaskan. Tapi intinya kalau bisa diselesaikan semua yang ada di sini. Nah di sini Betty dulur selesaikan nih, dapat 3 love charm. Kenapa harus nunggu besok Bu? Nggak diselesaikan aja semuanya sekalian biar dapat koin banyak. Di sini ada informasi tambahan ya, dulur bisa dapat charm lebih banyak tergantung dari tingkat kesulitannya. Contoh yang agak sulit tadi kan di blacksmith tadi saya dapat 6 tuh, berarti itu tadi tingkatannya medium. Deliveries, course, gift itu beda-beda. Kalau mau kasih gift harus punya bunga, kalau nggak punya juga nggak bisa. Untuk menambah charm ini atau meningkatkan rewardnya dikasih tahu caranya ya. Pertama dulur bisa VIP access, dulur bisa langganan VIP untuk dapat reward double. Yang dapatnya 5 bisa dapat 10, yang dapatnya 6 bisa jadi 12, yang dapatnya 10 bisa jadi 20 dan seterusnya. Kalau dulur nggak punya VIP, ada masih cara lain yaitu NPC strike. Anggaplah kayak menyelesaikan berturut-turut, jangan sampai bolong. Kalau dulur bingung, misal ya kita coba ke gamenya lagi. Di sini kalau dulur cek lagi ya, tadi kan saya blacksmith udah selesai tuh. Di sini ada blacksmith strike 1. Nah itu tandanya dulur sudah menyelesaikan strike pertama, strike di hari pertama. Nanti di hari kedua
strike-nya akan jadi 2 dan reward-nya akan double. Di sini nih, dulur bisa lihat jadi 10. Sorry ya, berarti yang tadi itu bukan double, tapi tergantung dari tabelnya ini lur. Di sini kalau strike kedua nanti jadi 10, besoknya lagi, besok lusanya jadi 13 dan seterusnya. Kalau dulur memang niat menyelesaikan misi ya harus dari hari pertama ini, makanya saya buatkan videonya langsung sekarang biar dulur nggak telat nyelesain misinya dan bisa selesai sampai di hari kelima. Lalu perlu diperhatikan juga ada Betty, Blacksmith, Finley, dan Tywin. Nah Betty dapat nih, terus Blacksmith juga dapat. Untuk yang Tengu belum. Nah untuk yang Finley sama Tywin itu kemungkinan untuk level 15 ke atas. Soalnya saya sendiri baru level 14, 2 karakter NPC itu masih belum ada di delivery saya. Dan mungkin ini juga yang jadi alasan harus Spring Island biar bisa nyelesain atau ikutan Love Rush event ini. Mungkin salah satu alasannya itu biar semua NPC-nya kebuka. Tapi kalau dari teman saya yang levelnya udah 7 atau 8 ya kalau nggak salah ya, itu dia sudah bisa menyelesaikan misi yang Betty sama Blacksmith. Kalau yang lain juga masih belum kebuka. Nah dulur nanti bisa cek, coba dan selesaikan seperti yang saya jelaskan. Untuk yang core juga ada bonusnya. Kalau dulur menyelesaikan semua misi di core event, dulur bisa dapat plus 100 love charm. Cuman ya dulur harus tahu ya ini berat loh. Maksudnya untuk level rendah ini agak susah sih. Jadi dulur ya harus main pelan-pelan atau memang untuk yang level tinggi atau mungkin yang sudah VIP. Jadi ya tergantung ya dulur mau fokus yang mana. Mau main santai, mau main modal, nah itu kembali ke masing-masing. Ada juga cara lain seperti social earning ini ya. Jadi dulur bisa live streaming, follow Twitter. Cuman untuk yang misi ini saya masih belum nemu di sini ya. Nggak tahu di Discord, nggak tahu levelnya harus tinggi. Kalau dulur tahu nanti bisa nambahkan di kolom komentar. Lalu juga ada event undang teman. Jadi intinya kalau dulur undang teman ya dapat, kalau enggak ya enggak. Berdasarkan informasi ofisial, event Love Rush ini sampai 4 Mei. Jadi masih ada waktu 27 hari ya. Untuk rate-nya kalau berdasarkan di sini sih 50 love charm sama dengan 1 token. Jadi ya kalau dulur yakin monggo, tapi kalau dulur nggak yakin ya nggak masalah ya, kembali ke masing-masing. Beberapa hari lalu saya juga dapat pertanyaan untuk harga token SFL. Itu gimana Bu? Yang pas itu harganya berapa? Apakah bisa sampai di harga $1? Kalau dulu nonton video saya di awal, yang ini ya kan saya juga bahas harganya tuh, yang masih ada di sini dan kemarin sempat naik ya, beberapa hari setelahnya naik di harga 0,125. Kenaikan ini sebenarnya adalah tanda adanya perlawanan kemarin 31 Maret karena memang pada saat itu juga market sedang nunggu close candle mingguan dan juga bulanan. Dan kalau kita melihat di time frame yang lebih kecilnya memang sudah cukup bagus pada saat itu. Sayangnya tidak disambut dengan baik ya oleh market, malah dibuang. Ditambah sekarang market kondisi lebih terpuruk, harga juga makin terpuruk, sudah tembus dari harga supportnya, sehingga di sini dulur juga harus menurunkan ekspektasinya untuk sekarang. Loh Bu, berarti nggak bisa sampai di harga $1? Ya kalau kita bilang di harga tinggi ya tidak ada yang tahu, di kripto bisa jadi $1 atau $10, tergantung market. Cuman untuk kondisi sekarang realistisnya ya berdasarkan kalau kita tarik garis-garis ketololan ini tapi intinya kalau saya pribadi target minimal itu 0,25 sampai 0,35. Bersyukur kalau di 0,44 itu udah bagus banget. Cuman ya nanti harus lihat lagi ya, soalnya kalau udah tembus kayak gini tuh banyak PR lur, banyak yang dipertimbangkan. Soalnya juga di dalam game token flower juga belum di withdraw tuh. Banyak yang mau withdraw nanti. Khawatirnya nanti nggak banyak yang main, nggak banyak yang beli kan ya pasti turun kan, nggak akan nyampe juga di harga 0,4 gitu.
memang banyak hal yang harus dilihat untuk token-token seperti ini. Apalagi kalau udah tembus ya minimal target 0,085 itu. Misal kayak CEM kalau dulur bisa lihat ya, ini kan juga turun dalam tuh. Tembus di harga support ya wassalam kan. Avarik Saga juga. Ini juga kan, ini juga ambles tuh. Project Indonesia Tercinta. Terus juga sama IMT. Saya juga ngecek harganya, soalnya saya juga melihat akan ada perlawanan. Saya sudah beli di area sekitar sini, kemarin juga sempat turun dan naik lagi. Karena memang ya udah terlihat cukup bottom untuk IMT ini, makanya saya kemarin sempat beli juga, nunggu pantulan baru nanti saya jual lagi. Ya istilahnya swing trade lah. Tapi ya sekali lagi, ini kalau tembus kan kita nggak tahu juga karena market sekarang lagi tidak baik-baik saja. Jadi balik lagi pertanyaannya, apakah worth it kalau dibeli biar kejar event Love Charm ini? Untuk harga saya tidak memiliki ekspektasi tinggi dalam jangka 1, 2 atau 1 bulan lagi ya, karena belum ada kepastian. Sehingga kalau dulur uang panas mending jangan, kalau uang panas mending jangan. Apalagi kalau untuk event ya, kecuali kalau untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan atau memang fokus untuk build akun, nah itu monggo terserah ya. Tapi kalau saya pribadi target 1 bulan mungkin akan mantau dulu sih daripada ambil resiko. Itu kembali, ini bukan saran finansial, khawatir nanti saya kena tumbal lagi, udah sering tahu sendiri Indonesia kayak gimana. Jadi ya mohon dengan bijak menggunakan informasi ini. Cuan dimakan sendiri, rugi ya, makanya harus paham juga, jangan mikir cuannya. Sekian, matur nuwun lur.